Salam, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan sampai akhir hayat melalui seorang tokoh Alkitab bernama Stefanus. Kita akan belajar di dalam kitab firman Tuhan Kisah Para Rasul 6 dan 7. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dikatakan bahwa melalui rasul-rasul mereka berdoa memilih ada beberapa diakon yang membantu jemaat. Siapa saja mereka? Ada seorang yang bernama Stefanus, dan juga ada Filipus, ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka ada 7 orang yang dipilih menjadi hamba Tuhan sebagai seorang diakon yang menjadi saksi, yang mengabarkan firman Tuhan, dan melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dan pada saat ini kita belajar khusus mengenai seorang diakon Stefanus yang penuh dengan roh Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6. Siapakah Stefanus? Stefanus adalah seorang yang penuh iman, penuh hikmat, dan Roh Kudus. Itulah Stefanus, seorang yang luar biasa, hamba Tuhan yang beriman di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa, dan dia juga dapat mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dalam nama Yesus di antara orang banyak. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, tentunya sungguh luar biasa yang boleh kita ceritakan mengenai Stefanus. Ketika kita belajar mengenai Stefanus, kita rindu sebagai anak-anak Tuhan belajar menjadi seperti Stefanus. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Stefanus ini pada waktu dia mengabarkan firman Tuhan, ternyata ada yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus, sehingga dia difitnah oleh orang-orang dan dia dibawa ke dalam pengadilan agama. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ayat 55 dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, seorang yang penuh Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan di sana dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Inilah yang terjadi kepada Stefanus. Dia menjadi saksi, dia memberitakan mengenai Yesus, tapi dia melihat Yesus yang berada di langit, yang berada di sisi daripada Allah Bapa. Namun di dalam akhir hidupnya dia mati dilempari karena dia dianggap mengajarkan ajaran sesat, padahal dia sedang menerangkan mengenai Tuhan Yesus. Nah, kita boleh melihat kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kenapa Stefanus dilempar atau dirajam dengan batu. Itu sebabnya Stefanus dikatakan seorang martir, mati bagi Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa Stefanus itu dianggap seorang memberitakan ajaran sesat. Ya, bisa saja ada yang tidak suka dengan Stefanus, apalagi pada saat itu ada beberapa yang tidak suka kepada Yesus.
Dan mereka yang tidak suka kepada Yesus kemarin sudah membunuh Yesus dengan menyalibkan di kayu salib. Dan sekarang ada yang sedang memberitakan mengenai Yesus. Mereka tidak suka, ingin juga membunuh mereka, yaitu Stefanus. Dalam Kisah pasal 7, Stefanus meringkaskan mengenai sejarah Israel pada waktu dia dihadapkan terhadap tua-tua orang Farisi. Dia katakan seperti ini. Dia ceritakan dimulai dari panggilan Tuhan kepada Abraham, kemudian Tuhan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar Israel, tetapi mereka tertawan. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk membawa Israel keluar dari tawanan tanah Mesir. Lalu Tuhan menuntun Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dengan kata lain, Tuhan yang membuat itu semua. Yang membuat bangsa Israel adalah Tuhan. Itu sebabnya harus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus yang membuat bangsa itu ada. Yang memanggil Musa menjadi hamba Tuhan. Karena pada saat itu bangsa Israel sangat mengagumi Abraham, bapak orang percaya. Demikian juga Nabi Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di mana mereka sekarang boleh tinggal. Itu sebabnya Stefanus menceritakan itu semua. Tetapi mereka tidak suka kepada Stefanus. Karena dikatakan juga Stefanus mengatakan kepada mereka, kalau umat-umat Tuhan itu sudah berubah, sudah menyembah berhala, tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, mereka juga membunuh orang-orang yang diutus oleh Tuhan, mereka membunuh nabi-nabi Tuhan, sampai akhirnya membunuh Yesus sebagai Mesias yang menuntun Abraham, menuntun Musa yang mereka hormati. Inilah yang membuat semakin marah itu mereka kepada Stefanus. Akhirnya mereka mau membunuh Stefanus, melempari dengan batu. Namun pelajaran ini yang menjadi bagian kita adalah perlunya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi yang aktif. Aktif artinya terus, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, selalu memberitakan siapa Yesus. Yesus yang baik, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang adalah juru selamat. Dan berikutnya menjadi saksi Kristus yang bertanggung jawab akan imannya. Menyatakan iman kita, menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya menjadi saksi Kristus yang taat. Artinya adalah bahwa kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang terjadi. Bahkan menjadi saksi Kristus yang setia sampai mati. Jangan percaya sama Yesus waktu SD saja. SMP nggak percaya lagi. Apalagi SMA. Apalagi setelah menikah. Tetapi percaya mulai kecil, SD percaya, karena bersekolah di sekolah Advent, kemudian SMP juga, SMA juga, setelah bekerja juga, sampai Yesus datang, tetap setia kepada siapa? Kepada Yesus, tetap menjadi saksi, tetap percaya apapun yang terjadi, seperti hamba Tuhan Stefanus. Apa yang terjadi kepada Stefanus adalah dia menjadi hamba Tuhan yang setia. Dia rela mati dilempari dengan batu. Kalian tahu bahwa Stefanus ketika dilempari dengan batu, dia tidak marah. Bahkan dia seperti orang tersenyum. Sehingga diceritakan tadi yang sudah kita baca, bahwa Stefanus pada saat itu melihat ke langit, dia melihat ada Yesus di sana. Sungguh suatu sukacita bagi dia, kebahagiaan. Dia bisa melihat Yesus di langit. Langit seperti terbuka melihat Yesus yang dia bela, yang dia ceritakan. Yaitu siapa? Yesus. Demikianlah yang terjadi
ketika Stefanus mati dilempari dengan batu, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang mempelajari firman Tuhan. Banyak orang yang memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, pergi ke gereja, membaca Alkitab di rumah, pribadi-pribadi, keluarga, dalam persekutuan. Begitu banyak yang percaya kepada Yesus. Itu karena Stefanus, dia tetap taat, tetap setia, menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi, dia beritakan firman Tuhan. Kalian juga bisa seperti itu. Beritakan siapa Yesus, dimanapun, kapanpun, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan tentunya, biarlah kita tetap setia. Apapun yang terjadi, maka kita juga akan punya kesempatan melihat Yesus, bahkan bertemu dengan Yesus di sorga. Bukan hanya memandang ke langit, tetapi sudah berada di sorga. Kalau kita tetap setia percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.